Halo semua, perkenalkan nama saya Lastri Oktaviani Simbolon dengan NIM 4232520001 dari kelas PSB 2023B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori Lamarck dengan Darwin. Di mana di sini akan menjelaskan tentang teori mana yang paling relevan dalam menjelaskan keanekaragaman hayati modern serta bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori tersebut. Sebelum kita membahas teori dari kedua tokoh tersebut, kita harus mengetahui historis singkat dari kedua tokoh tersebut dalam meneliti tentang evolusi. Pada abad akhir ke-18, dunia ilmu pengetahuan sedang berubah. Para ilmuwan mulai meragukan gagasan bahwa makhluk hidup bersifat tetap. Tengah masa pencarian, seorang ilmuwan Prancis bernama Jean-Baptiste Lamarck muncul dengan pemikiran berani bahwa makhluk hidup berubah seiring waktu. Pada tahun 1809, ia memperkenalkan teori evolusi pertama kali yang memiliki mekanisme jelas. Beberapa dekade kemudian, seorang ilmuwan muda Inggris, Charles Darwin, memulai beberapa perjalanan 5 tahun dengan kapal HMS Beagle pada tahun 1831. Pengamatan Darwin terhadap fosil variasi makhluk hidup dan burung finch di Kepulauan Galapagos. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Lamarck. Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup berubah dari generasi ke generasi melalui dua mekanisme utama, yaitu penggunaan dan tidak penggunaan organ serta pewarisan sifat yang diperoleh. Menurutnya, organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara organ yang jarang digunakan akan mengecil. Perubahan fisik yang terjadi selama hidup tersebut dianggap dapat diwariskan kepada keturunannya. Contohnya yaitu tentang nenek moyang jerapah. Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah memiliki leher pendek, tetapi karena sering meraih daun yang tinggi, lehernya memanjang dan pemanjangan tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, mekanisme ini tidak sesuai dengan pemahaman genetika modern. Karena perubahan yang terjadi akibat kebiasaan hidup tidak memengaruhi DNA dalam sel reproduksi sehingga tidak dapat diwariskan. Selanjutnya, teori evolusi Darwin. Darwin berpendapat bahwa dalam setiap populasi terdapat variasi sifat, dan individu yang memiliki sifat paling menguntungkan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu akan memiliki peluang lebih besar untuk hidup dan bereproduksi. Sifat-sifat menguntungkan ini kemudian menjadi lebih dominan seiring waktu. Contoh konkret yang sangat terkenal adalah perubahan ukuran paruh burung finch di Kepulauan Galapagos. Burung dengan paruh lebih kuat dan besar bertahan ketika makanan keras seperti biji-bijian yang lebih melimpah. Sedangkan burung berparuh kecil lebih unggul saat makanan lunak tersedia lebih banyak. Sifat ini bukan akibat kebiasaan, melainkan hasil mutasi genetik dan rekombinasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut saya, teori yang paling relevan dalam menjelaskan keanekaragaman hayati modern yaitu teori Darwin. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu didukung oleh bukti genetika. Pewarisan sifat dibuktikan melalui DNA, mutasi, dan rekombinasi, bukan sifat yang diperoleh selama hidup. Yang kedua yaitu didukung data fosil dan filogenetik. Hubungan antar spesies dapat dikonstruksi menggunakan analisis molekuler. Yang ketiga yaitu bukti langsung yang dapat diamati. Resistensi antibiotik pada bakteri, perubahan warna mengat Biston batularia, serta adaptasi cepat pada populasi hewan adalah contoh nyata seleksi alam bekerja. Yang keempat yaitu konsisten dengan model matematika genetik populasi. Perubahan frekuensi alel dapat dihitung dan dapat diprediksi. Adapun bukti-bukti ilmiah yang mendukung teori evolusi Darwin yaitu temuan genetika, fosil, serta evolusi cepat pada bakteri yang menjadi resisten terhadap antibiotik, semuanya mendukung teori Darwin. Data DNA menunjukkan bagaimana spesies saling berkerabat konsisten dengan seleksi alam dan mekanisme genetika. Baiklah, sekian
yang dapat saya jelaskan tentang perbandingan antara teori evolusi Lamarck dan Darwin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.